Tauhid dan syirik, pelajaran akidah yang wajib diketahui setiap muslim. 1. Definisi tauhid. Secara bahasa, tauhid at-tauhid berasal dari kata wahada. Yuwahidu yang berarti mengesahkan. Secara syar'i, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kekhususannya, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalil Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat, ayat 56. Allah juga berfirman, Qul huwallahu ahadun, Allahus samadu. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Surah Al-Ikhlas, ayat 1 dan 2. 2. Karakteristik Tauhid. Orang yang bertauhid memiliki ciri-ciri berikut: ikhlas beribadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti pemahaman para sahabat, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tawakal hanya kepada Allah, takut, berharap, cinta dan berdoa hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat, mendahulukan wahyu daripada akal dan hawa nafsu. 3. Keutamaan Tauhid Doa. Tujuan utama penciptaan manusia. Surah Az-Zariyat ayat 56. B. Dakwah pertama seluruh nabi. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Surah An-Nahl ayat 36. C. Sebab masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk surga. Hadis Muslim. Ushimona menghapus dosa. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. E. Mendatangkan keamanan dan petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. 4. Macam-macam tauhid. Tauhid rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Contoh, meyakini Allah yang memberi rezeki, meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan, meyakini Allah yang mengatur hujan. B. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Contoh, syalat hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih karena Allah, nazar untuk Allah, tawakal kepada Allah. Inilah tauhid yang paling banyak diingkari oleh kaum musyrikin. C. Tauhid asma wa sifat, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif, mengubah makna, ta'thil, menolak sifat, takyif, membayangkan hakikatnya, tamtsil, menyerupakan dengan makhluk. Dalil, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. 5. Definisi syirik. Secara bahasa, syirik berarti menyekutukan atau menjadikan sekutu secara syar'i, menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara yang merupakan hak khusus Allah. 6. Karakteristik syirik. Berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan gaib kepada selain Allah, meyakini benda memiliki kekuatan gaib secara mandiri, bergantung kepada jimat, takut kepada makhluk sebagaimana takut kepada Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada kuburan atau penghuni kubur. 7. Bahaya syirik. Menurut Al-Quran, A. Syirik adalah dosa terbesar. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Surah Luqman, ayat 13. Allah menyebut syirik sebagai kezaliman yang sangat besar, Dhulmun azim, karena syirik merampas hak Allah yang paling agung, yaitu hak untuk diibadahi semata. Oleh sebab itu,
Syirik merupakan dosa terbesar di antara seluruh dosa. B. Syirik tidak diampuni. Jika dibawa mati tanpa taubat, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Surah An-Nisa, ayat 48. Selama seseorang masih hidup, pintu taubat selalu terbuka. Namun apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik besar dan belum bertaubat, Allah tidak akan mengampuninya. C. Syirik menghapus seluruh amal. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur seluruh amalmu, dan engkau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Quran, Surah Az-Zumar, ayat 65. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik besar membatalkan seluruh amal saleh. Peringatan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai penegasan tentang besarnya bahaya syirik, padahal beliau adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan tersebut. D. Syirik mengharamkan surga dan menetapkan neraka. Allah berfirman, Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu naru wa ma lidzalimina min ansar. Artinya, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 72. Ini adalah ancaman paling berat bagi pelaku syirik besar yang meninggal tanpa taubat. Surga diharamkan baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kemurnian tauhid adalah syarat utama keselamatan di akhirat. 8. Macam-macam syirik A. Syirik akbar, syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang dalam penetapan hukumnya. Contoh, berdoa kepada orang yang telah meninggal, meminta rezeki kepada jin, menyembelih untuk jin, memohon keselamatan kepada penghuni kubur, meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara gaib secara mutlak selain Allah. B. Syirik asghar, syirik kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam tetapi merupakan dosa besar dan dapat menjadi jalan menuju syirik besar. Contoh, riya, beramal agar dipuji manusia. Bersumpah dengan selain nama Allah, mengucapkan kata-kata yang mengandung penyamaan dengan kehendak Allah, seperti atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tanpa lafaz yang benar. Syirik khafi, syirik tersembunyi, yaitu syirik yang sangat samar, terutama berkaitan dengan niat dan ketergantungan hati. Contoh, beribadah karena ingin dipuji, senang amalnya diketahui manusia, menggantungkan hati kepada makhluk melebihi ketergantungan kepada Allah. 9 contoh perbuatan syirik yang banyak terjadi. Memakai jimat atau azimat dengan keyakinan memberi perlindungan sendiri, sihir dan santet, guna-guna, pesugihan, meminta bantuan jin, ramalan zodiak dan mempercayainya, perdukunan, meminta berkah kepada kuburan, bernazar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, meyakini benda tertentu membawa keberuntungan secara gaib, memohon keselamatan kepada roh atau makhluk gaib. Bahaya syirik lainnya bagi pelakunya, satu haram masuk surga. Allah berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. 1. Pelaku syirik kehilangan keamanan dan petunjuk. Allah berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang memperoleh keamanan dan petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82.
3. Syirik merusak tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Syirik menghancurkan tujuan hidup manusia karena ibadah dialihkan kepada selain Allah. 9. Syirik membuka pintu kesesatan lainnya. Syirik sering menjadi sebab munculnya berbagai penyimpangan seperti sihir dan santet, perdukunan dan paranormal, meminta bantuan jin, memakai jimat atau azimat dengan keyakinan gaib, pesugihan, ramalan, zodiak, dan praktik meramal, memohon kepada penghuni kubur, menyembelih atau bernazar untuk selain Allah. 10. Jalan keselamatan adalah tauhid. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Surah Muhammad ayat 19. Tauhid adalah jalan seluruh nabi dan rasul. Seorang muslim hendaknya menjaga kemurnian tauhid dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memahami agama sesuai pemahaman para sahabat, sebagaimana ditunjukkan dalam surah At-Taubah, ayat 100 dan surah An-Nisa, ayat 115, menjauhi segala bentuk syirik, baik yang besar, kecil, maupun yang tersembunyi, senantiasa bertaubat kepada Allah apabila terjatuh dalam dosa. Semoga Allah menjaga kita di atas tauhid hingga akhir hayat, dan mewafatkan kita sebagai hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Amin. Penutup tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama serta sifatnya. Tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia, dakwah seluruh nabi, sebab masuk surga, dan kunci diterimanya amal. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam hak-hak yang khusus baginya. Syirik merupakan dosa terbesar, menghapus amal, tidak diampuni jika dibawa mati tanpa taubat, dan menjadi penghalang masuk surga apabila berupa syirik besar. Sebagaimana pesan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim, hendaklah ia menjaga tauhid dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah manhaj yang ditempuh oleh generasi salaf dalam memahami dan mengamalkan agama.